Peri kecil kaget bahwa ternyata para tetua lah pengkhianatnya. Tetua lain dari sekte racun juga heran dengan apa yang mereka lakukan. 5 tetua yang berkhianat pergi ke arah sekte Wansi, namun tak dibiarkan begitu saja oleh peri kecil. 5 tetua itu berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh peri kecil. Lantas peri kecil melancarkan serangan lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Karena takut 5 tetua tak bisa menahan serangan itu, si Bian turun tangan untuk menghentikan serangan peri kecil. Meski berhasil menghentikan serangan, si Bian hampir saja terkena serangan diam-diam dari peri kecil. Untung saja Pak Tua itu sigap dan berhasil memblokir serangan tersebut. Pak Tua si Bian menganggap peri kecil sangatlah kejam, namun gadis peri kecil juga berpikir hal yang sama. Andai saja sekte Wansi ada pengkhianat, mungkin saja si Bian lebih kejam 10 kali lipat dari dirinya. Peri kecil sungguh kecewa dengan Wuya dan 4 lainnya karena mengkhianati dirinya. Padahal ia sudah baik terhadap mereka, bahkan mereka juga punya status dan kekuasaan tinggi di sekte racun. Dari awal, Wuya dan 4 lainnya memanglah dari sekte Wansi. Jadi merekalah yang melepaskan kalajengking semalam. Ternyata kalajengking itu ditujukan untuk memberikan informasi kepada sekte Wansi bahwa sekte racun akan menyerang. Wuya akhirnya tahu jika yang membunuh kalajengking yang ia kirim adalah Xiaoyan. Wuya mengatakan jika Xiaoyan tak berhak ikut campur pertempuran antara sekte Wansi dan sekte racun. Wuya menyarankan agar Xiaoyan tak mencari masalah. Sekarang sekte racun hanya mempunyai 4 kaisar tempur, sedangkan sekte Wansi ada 8 orang. Pak Tua si Bian mengingat kejadian pada waktu pertarungan sebelumnya. Menurutnya pertarungan itu terjadi mendadak, belum ada hasilnya. Hari ini Pak Tua si Bian ingin melihat sebenarnya apa hak peri kecil menguasai kerajaan Juyun. Pak Tua itu memberikan serangan namun berhasil diblokir oleh peri kecil. Pak Tua si Bian adu kekuatan dengan peri kecil, sementara belum terlihat siapakah yang lebih unggul. Qisan memerintah bawahannya untuk mulai menyerang dan membunuh. Oleh Xiaoyan, Cailin diminta tidak bertindak jika memungkinkan. Xiaoyan mengajak Xian untuk menyerang bersama. Wuya memperingatkan Xiaoyan karena tak mendengarkan sarannya untuk tidak mencampuri urusan sekte racun dan sekte Wansi. Namun Xiaoyan tidak takut, bahkan berbalik memperingatkan Wuya untuk berhati-hati karena bisa saja Wuya bernasib buruk. Wuya meremehkan Xiaoyan yang hanya kaisar tempur belaka. Jika bukan adanya bantuan dari ketua sekte racun, mana mungkin Xiaoyan sanggup menahan serangan gabungan 5 orang. Tanpa banyak bacot lagi, Xiaoyan akan membuktikannya dengan tindakan. Ia mengeluarkan teknik transformasi api langit. Wuya mengira Xiaoyan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kemampuannya. Wuya mempunyai rencana dengan menahan Xiaoyan beberapa saat sampai Xiaoyan melemah, barulah akan merenggut nyawa Xiaoyan. Xiaoyan berhasil menjatuhkan 1 orang. Wuya kaget melihat itu. Ia sekarang tahu mengapa Xiaoyan diundang oleh peri kecil untuk membantu. Sekarang giliran Wuya berhadapan langsung dengan Xiaoyan. Wuya mengeluarkan kalajengking raksasa untuk menghadapi Xiaoyan. Kalajengking itu mengejar Xiaoyan. Xiaoyan menghindari, lalu ia berjalan di atas tubuh kalajengking raksasa sambil membentuk segel tangan. Xiaoyan didorong oleh kalajengking itu ke arah batu besar. Setelah beberapa saat ia berhasil melepaskan diri. Xiaoyan berniat bersembunyi namun ditemukan oleh kalajengking itu. Xiaoyan berhasil membentuk segel pembuka gunung lalu mengarahkan serangan itu ke arah kalajengking milik Wuya. Kalajengking milik Wuya tak mampu menahan segel pembuka gunung lalu hancur. Wuya meminta tolong pada Qisan karena ia sudah terluka akibat adu serangan dengan Xiaoyan barusan. Qisan yang melihat itu langsung saja bergegas ke arah Wuya untuk menolongnya. Xiaoyan juga tak tinggal diam, ia juga melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Wuya. Namun dihadang oleh Qisan. Ternyata yang dihadang hanya bayangan, sedang Xiaoyan tetap melaju ke arah Wuya bersiap untuk membunuhnya. Qisan menggerutu, rekan seperjuangannya dibunuh oleh Xiaoyan. Ia tak terima dan akan bertarung dengan Xiaoyan sampai titik darah penghabisan.
Karena penasaran, Hisan ingin mengetahui nama Xiaoyan agar ia tahu siapakah yang ada di depannya. Mempunyai keterampilan bertarung yang lumayan tinggi, bahkan membunuh 2 kaisar tempur. Hisan tak peduli, pokoknya hari ini Xiaoyan atau Sekte Racun semuanya harus mati. Hisan bersiul seperti layaknya memanggil sesuatu. Tak lama kemudian muncul kalajengking bersayap 4 dari asap racun yang sangat pekat. Kalajengking bersayap 4 adalah monster tingkat 6 yang dijinakkan dengan susah payah oleh tetua Xibian. Kali ini dikeluarkan khusus untuk menghadapi Xiaoyan. Sungguh kecepatannya mengerikan. Dalam sekejap binatang itu sudah berada di samping Xiaoyan bersiap untuk menyerang. Serangannya berhasil dihindari oleh Xiaoyan. Xiaoyan pergi menjauh untuk membaca situasi terlebih dulu, namun Hisan juga ikut menyerang Xiaoyan yang membuat Xiaoyan semakin kesulitan. Xiaoyan bahkan memuji kekompakan dari Hisan dan kalajengking bersayap 4. Ketika ekor dari kalajengking itu hampir menyentuh tubuh Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Ternyata hal itu terjadi karena ditahan oleh Xian. Xian akan menangani monster kalajengking bersayap 4, sedangkan Xiaoyan akan menghadapi Hisan. Dengan begini Xiaoyan bisa sedikit tenang. Xian memukul kepala monster itu, namun sayang ia terlempar. Xian melempar jamur beracun ke arah mulut monster itu. Lalu Xian kembali melompat dan berada di atas kepala monster untuk memukulinya lagi. Xian melempar kalajengking itu hingga jatuh, namun kalajengking itu belum mati dan kembali bangkit. Sepertinya monster itu kurang bisa diandalkan. Hisan menyarankan Xiaoyan untuk tidak sombong karena hanya akan membuatnya menjadi semakin tragis. Namun saat ini situasi sedang berpihak pada Sekte Racun. Hisan tak menyangka dengan jumlah kaisar tempur yang lebih unggul, namun Xiaoyan malah membunuh 2 kaisar tempur dan menahannya. Karena melamun, ia hampir terkena serangan Xiaoyan. Beruntung ia lekas sadar dan memblokir serangan tersebut. Peri kecil menyerang Xibian. Xibian menahan serangan tersebut sambil menyuruh Hisan untuk memanggil seseorang. Tiba-tiba terpancar energi ungu dari kejauhan. Energi itu memancarkan aura dari sekte tempur. Tak menyangka Sekte Wanshi mempunyai 1 orang lagi di tahap sekte tempur. Xibian mengatakan bahwa hari ini adalah kematian dari peri kecil. Ternyata itu adalah orang dari Istana Jiwa. Ia tak menyangka jika Xibian tak berdaya menghadapi peri kecil. Xibian mengakui jika ketua Sekte Racun tak mudah untuk dihadapi. Pertempuran hari ini sangat penting bagi Sekte Wanshi, jadi terpaksa meminta bantuan dari pengawal Ti. Orang Istana Jiwa tentu saja mau membantu Xibian, namun tentu Istana Jiwa mengharap imbalan. Xibian meyakinkan orang Istana Jiwa agar tak perlu khawatir, apa yang diinginkan pasti ia persembahkan. Awalnya Istana Jiwa dan Sekte Racun bisa bekerja sama dengan baik, tapi sayangnya peri kecil tak memanfaatkannya dengan baik, bahkan merusak kerjasama tersebut. Jadi pengawal Ti hanya bisa mencari rekan lain. Peri kecil memulai serangan, ditahan oleh Xibian. Xibian meminta pengawal Ti untuk mengambil jiwa Xiaoyan terlebih dahulu karena Xibian merasa jika Xiaoyan sulit untuk dihadapi. Pengawal Ti memuji Xiaoyan. Ia sedikit menyesal karena meremehkan Xiaoyan. Ketika pengawal Ti mengeluarkan kemampuan dan hampir menangkap Xiaoyan, Cailin datang untuk menghentikan serangan itu. Nampak pengawal Ti kaget, ternyata di Sekte Racun juga ada sekte tempur. Pengawal Ti mengingatkan agar Cailin tak ikut campur, namun Cailin tentu saja tak mau mendengarkan apa kata dari pengawal Ti. Cailin meminta agar Xiaoyan menyerahkan pertarungan dengan orang Istana Jiwa kepada dirinya. Di sini Xiaoyan akan menghabisi Hisan dan setelah berhasil akan membantu Cailin untuk menghadapi pengawal Ti. Motivasi Cailin yang telah mencapai sekte tempur sebenarnya di hadapan Istana Jiwa tidaklah seberapa. Pengawal Ti berharap Cailin tidak menyesali keputusannya. Orang Istana Jiwa selalu suka mengatakan sesuatu yang tak berguna. Pengawal Ti penasaran apakah Cailin pernah bertemu orang lain dari Istana Jiwa selain dirinya. Tak perlu omong kosong lagi, Cailin mengajak pengawal Ti untuk memulai pertarungan. Xibian tak mengira jika peri kecil mempunyai trik cadangan.
Ia menyarankan kepada peri kecil untuk tidak senang terlalu cepat. Ia berlatih mengasingkan diri sudah sangat lama. Ia tak percaya tidak bisa menghabisi anak muda seperti peri kecil. Ketika si Bian memasuki tahap sekte tempur, si Bian menyegel Kaisar Kalajengking Iblis di dalam tubuh dan memurnikannya. Hari ini si Bian ingin peri kecil menjadi orang pertama yang mencoba kekuatan dari kesempurnaan mantra jiwa darah sekte Wansi. Dengan kekuatan si Bian yang sekarang ini berhasil menjatuhkan peri kecil. Saat si Bian akan menyerangnya lagi, peri kecil bangkit dan berhasil menahannya. Kemudian peri kecil membuka segel yang menyegel tubuh racunnya untuk mengimbangi kekuatan dari si Bian.